ngomongin tentang masa-masa kemarin-kemarin, kita mau flashback sedikit boleh nggak nih? Boleh dong. Tapi kali ini flashback yang sebenarnya acara yang seru banget. Tahun lalu kita tuh bertemu di Hoop Space, masih inget nggak? Betul dong, dan selain panggungnya yang mewah dan banyak artis ya, yuk, gue paling inget tuh yang pas kita keliling-keliling ke salah satu gerbongnya kereta cepat. Yang mana KCIC. akhirnya sekarang gue udah sering naik itu lagi, gue kayak ya ampun, sebuah flashback dimana kita yang datang ke sana tuh udah bisa tahu duluan bahwa itu beneran gerbong yang ada di KCIC dipajang di situ. Jadi ada sebuah apa ya, eksibisi atau pameran-pameran yang kita nggak pernah tahu dan nggak common aja menurut kita tuh di situ ada. Dan di situ tuh dia pada saat itu ditampilkan kayak simulasinya dari kelas bisnis ya kan, sampai kelas ekonomi, sampai dengan first class. Jadi kita bisa ngeliat tuh bayangannya seperti apa. Sekarang dipakai mulu sama ini. Betul ya, dan juga semua warga yang pengen ini ya healing-healing sekejap ya. Sampai kan sekarang banyak konten TikTok tuh yang kayak sehari Bandung 5 tempat cek, naik bus PP gitu. Benar-benar. Sama kalau aku yang paling diingat adalah karena tuh ada banyak banget keseruan kan. Salah satunya tuh ada ini nih, yang fashion show anak-anak bocah, anak-anak kecil. Betul, bener. Yang kadang bocilnya itu jujur masih umur 3 tahun gitu. Jadi kadang disuruh jalan nge-freeze dia ya. Iya, itu harus juga dituntun sama kita. Karena kadang-kadang itu lebih ke ambisi orang tua ya. Betul. Sepertinya ya. Dan sebetulnya dia dandannya udah bagus ya. Kadang ada yang jadi bentuk apa. Banyaknya sih jadi pilot atau pramugari kan gitu ya. Cuma pas ada dada, hah, aku di mana? Kok banyak orang dari laut utanya seperti itu. Aku kenapa? Apa gitu. Ya, tapi kenapa berdandan seperti ini? Tapi yang gemes adalah karena ada sebagian di antara mereka juga yang kayaknya emang banci panggung aja. Kayak lu belum bisa berlenggok-lenggok ala model. Tapi badan lu masih kecil, jadi kayak my god gemes banget loh. Betul, dan kayaknya tuh beneran ada yang dari hati ya, pekerjaannya nanti udah gedenya beneran mau jadi pilot segala macam. Karena begitu ditanya, dan kita gak nanya sama semuanya ya, tapi dia jawabnya excited dan kayak iya aku mau jadi pilot gitu, itu juga ada. Nah yang menarik buat gue adalah karena ketika mereka kecil udah di ibaratnya kayak quote-unquote dipaksa gitu ya untuk mau hadir di atas panggung, itu tuh melatih keberanian mereka juga. Yang mungkin ke depan-depannya mereka jadi tahu rasanya seperti apa, mereka jauh lebih berani lagi gitu. Jadi menurut gue salah satu sesi yang paling menarik dan juga menyenangkan buat kita bersama. Ada lomba nyanyi juga kan. Ada apa lagi ya? Oh, diskusi, ada project pop juga. Oh iya, ada diskusi. Ada ini dong, wota-wota berkumpul menonton JKT48. I love you, I need you, ha 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 ha, I want you, ha 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 ha, na 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 na, wah 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 Shiko, Happy rotation. Nah, coba kita review lagi Detikers ya, kilas balik alias flashback di tahun lalu Hoop Space. Dari pameran transportasi ini kali ya, dari Travel Fair Hoop Space yang bakal kembali hadir tahun ini nih di G-Expo Kemayoran di tanggal 6 besok ya, sampai ke tanggal 7 September 2024. Jadi ini gelaran yang diadakan dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional 2024 dan tahun ini sendiri akan mengusung temanya Integrated Mobility for All. Jadi Hoop Space ini dipersembahkan oleh Kementerian Perhubungan dan acara satu ini bertujuan mengenalkan lebih dekat kepada masyarakat tentang transportasi yang terintegrasi, khususnya interaksi massal yang bisa mendukung mobilitas. Nah tahun lalu sendiri gelaran ini tuh sukses digelar dan meraup antusiasme masyarakat serta stakeholder perhubungan terkait. Bahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ikutan hadir juga menyaksikan berbagai keseruan di Hoop Space Hoop Expo gelaran Hoop Space 2023. Nah, tahun ini sendiri Hoop Space 2024 bakal menghadirkan ragam acara yang gak kalah seru dan juga insightful. Ada Hoop Expo, Hoop Talks, Hoop Awards, Hoop Fest, dan juga Hoop Travel. Waktunya kita ngasih tahu yang tahun lalu ada apa aja, Indi. Sikat! Itu dia Detikers. Selain tadi beberapa yang udah di-spill terutama dari segi entertainmentnya gitu ya. Yang paling penting juga tahun lalu itu tuh kalau kita review ada diskusi-diskusi inspiratif dari Hoop Talk. Terutama di tahun 2023. Tahun 2023 aja nih beberapa speakers atau pembicara yang inspiringnya. Itu banyak banget ya, tentunya dari Bapak Menteri Perhubungan sendiri. Ada Pak Budi Karya Sumadi ya. Kemudian juga ada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, siapa lagi kalau bukan Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dan juga hadir Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kemudian juga mungkin Hoop Talks ini ada beberapa tema yang menarik ya, terutama ada 3 sesi juga. Yang pertama itu ada Hoop Talks sesi 1, kejar setoran transportasi urban. Itu kita inget banget tuh waktu itu sama Aryo pada saat nge-MC, kita hand over ke moderatornya, yang mana dia adalah Pras Teguh ya, karena Pras Teguh ini tuh kalau bisa dibilang tuh punya program yang cukup unik dan relate kaitannya dengan Hoop Space juga, dengan metode transportasi yang diselenggarakan oleh Kemenhub. Dia tuh kayak punya apa sih, angkot-angkotan jadi supir angkot. Iya, jadi supir angkot, makanya dia jadi moderatornya Detikers ya. Dan tapi kan sekarang
PWK-nya udah nggak ada katanya. Iya, sekarang dia udah sibuk off air kali ya, kalau gue lihat-lihat ya. Enggak. Apa? Ada yang lain ngeband? Enggak, dia cerita sih di salah satu podcast. Kenapa katanya? Terus Aduh, kita gosip di belakang aja. Oh, maksudnya tidak terjadi kecocokan dengan program sebelumnya atau ada kesibukan yang lain? Katanya satu timnya PWK tuh sebenarnya udah berubah total gitu. Jadi dia ngerasa juga kayak udah nggak dapet jiwanya, nggak dapet soulnya gitu. Jadi kayak sudah pada moving to different direction ya. Iya, gitu. Langsung kita back to topic. Udah gitu. Iya, ini tuh masih topik yang sama kok, kita masih gak jauh-jauh ya teman-teman ya. Meskipun sedikit lambe ya. Tapi gak terlalu dikulitin kok. Kita kasih bumbu kok, bumbu aja. Betul, itu garnish aja ya teman-teman ya. Selain Pras Teguh ada Ucup Bajuri juga atau Fani Fadila kamu dulu kalau nonton ya. Ada Adut Sayuti juga dari komunitas Bismania gitu. Dan mereka tuh cerita-cerita tentang citra transportasi urban zaman dulu sampai dengan sekarang. Udah gitu yang kedua tuh ada success story bisnis transportasi. Mulai dari dirutnya Bluebird Adrianto Joko Sutono. Lalu ada direktur utamanya Goto juga. Ini ada Patrick Waluyo. Kemudian ada presidirnya Lion Air Group Daniel Putut Kuncoro Adi. Dan dirutnya PT KCIC Bapak Duyana Slamet Riyadi. Dan juga menarik banget dipimpinnya oleh kepala suku kami alias pemimpin redaksi detik.com, yaitu adalah Bapak Alvito Deanova Ginting. Ngebahasnya tentang inovasi bisnis transportasi. Yang ketiga ada tema transformasi transportasi Indonesia. Kemudian di situ ada Menhub sendiri ya, Pak Budi hadir. Dan ini yang seru banget, Cak Lontong jadi moderatornya. Udah gitu ada juga pembicara lainnya Dirut Pelindo Arif Suhartono. Lalu ada Dirut PT KCIC Duyana Slamet Riyadi serta CEO Pertamina International Shipping Yoki Firnandi. Ngebahas tentang transformasi bisnis transportasi. Terus juga ada komika-komika ya, selain musisi-musisi gitu. Mungkin kalau di review tuh ada Ali Akbar, Gautama Sindu, Oki Lengga dan juga Ale. Lalu udah gitu juga tadi selain Project Pop dan JKT48 juga ada King Nasar ya, ada Kahitna, juga ada penampilan dari Pasha Ungu. Untuk ragam Hub Expo inovatifnya juga banyak banget ya. Di antaranya selain tadi ada kereta cepat WUS atau KCIC juga ya. Ada inovasi taksi terbang IHENG 216 yang juga sudah dijajal oleh Presiden Jokowi. Dan juga ada PT Angkasa Pura II yang turut memamerkan pameran Hub Space lewat booth berkonsep Smart Airport gitu. Terus juga ada inovasi fitur GoRide Transit di aplikasi Gojek yang ditampilkan PT Goto Gojek Indonesia Tbk. Ini yang kemarin akhirnya gue udah nyoba tuh naik KRL, bisa langsung order dari aplikasi Gojek. Di situ kamu nanti ada Go Transit ya. Jadi nanti dijemput sama motornya, udah gitu naik tiket KRL-nya sudah disediakan dan dijemput lagi di stasiun berikutnya oleh Gojeknya sampai dengan pulang ke rumah kamu. Gitu Detikers. Based on experience banget. Langsung anaknya tuh. Kalau bukan dari Hubspace nggak akan tahu ya kan bahwa ada fitur tersebut. Betul. Nah tahun ini sekali lagi bahwa Hubspace-nya akan diselenggarakan gitu ya di tahun 2024 ini. Dimana kita bisa keliling-keliling expo yang kurang lebih sama seperti yang diceritakan tadi. Itu ada obrolan langsung juga sama pihak-pihak terkait yang ya mungkin bisa menggali lebih dalam lagi tentang layanan transportasi di tanah air. Ada Hub Talks juga masih akan diberikan dengan sesi bincang dan diskusi terkait pencapaian pemerintah dalam bidang transportasi. Kemudian ada sesi bincang yang penuh inspirasi dan juga wawasan ini yang bakal menggandeng pakar seperti dengan anggota-anggota komunitas transportasi di Indonesia. Begitar, jreng. Apalagi nih? Berikutnya juga nih ada lagi beberapa di antaranya tokoh-tokoh inspiratif yang akan bahas transportasi pintar berkelanjutan. Oh ini berarti lebih banget. Green ya kan. Ini terutama nih Detikers ya, temanya adalah Integrated Mobility for All kan gitu. Jadi nanti ada sinergi kolaborasi daerah membangun transportasi pintar dan juga berkelanjutan. Di mana nanti bakalan ada perbincangan tentang apa saja potensi kemitraan pemerintah swasta yang dapat memberikan dampak positif terhadap berbagai permasalahan transportasi. Terus juga nanti akan ada pengalaman kolaborasi antara daerah dan juga pusat dan juga antar daerah dalam pengembangan dan penyelesaian problem transportasi sebagai kolaborasi daerah juga dalam menghadirkan transportasi yang terintegrasi dan meningkatkan layanan transportasi untuk di 3T. Kita kasih perhatian juga ya untuk daerah tertinggal, terdepan dan juga terluar. Itu semua akan dibahas temanya di situ. Lalu udah gitu bakal ada Hub Awards ya, yaitu pemberian penghargaan kepada individu, komunitas, instansi juga
yang memang sudah punya kontribusi besar terhadap pembangunan konektivitas di Indonesia. Lalu yang paling ditunggu-tunggu ini juga paling menarik perhatian warga adalah bakal ada travel fair yang menghadirkan berbagai promo dan diskon tiket murah tuh. Jadi silakan aja The Tickers ya. Sama juga kayak tahun lalu semacam kompetisi fashion show mewarnai dan juga dance untuk anak-anak itu akan tetap ada juga di tahun ini. Dan nantikan juga akan ada penampilan dari Tiara Andini dan juga Armada Band. Mau dibawa kemana hubungan kita? Ku tak akan terus menunda jalan dan tak akan menunda-nunda antara kau dan aku. Iya baik, gak apa-apa. And Vin. Selesai. Nah ini seru banget kayak tadi dibilang gitu ya. Buat yang mau berburu promo-promo, tiket-tiket murah, diskon-diskon murah dari moda perhubungan darat, maskapai, base, tourism board, hotel, travel attraction, travel agent, sampai dengan online travel agent, semuanya juga nanti akan ada di sana ya. Hub Awards tadi sudah ada juga sama Indi dikasih tahu. Udah gitu ada juga nih yang menarik lainnya bahwa nanti di sana bakal ada kompetisi fashion show masih ada, mewarnai juga masih ada, dan siang menghadirkan buat anak-anak dan juga penampilan spesial dari musisi ternama. Dan Hub Space ini didukung juga sama banyak banget nih ya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. You name it, ada Lion Group, Pertamina International Shipping, KAI Komuter, ASDP, Airnav Indonesia, GLS, Suci, LP, Andika Group, Pelindo, Jakarta Lloyd, ada Bagong Bus, Jasara Harja, PT Cahya Sakti Motor, PT Artimu, PT Ambang Baritonusa Persada, ZEF Energy, Antam, PT Pelayaran, Bahtera Adiguna, Airnav, Andika Lines, Honda Prospect Motor, Jasa Marga, PT Eurocars Motor Indonesia, PT Bengawan Solo Trans, Asosiasi GAPASDAP, Celebes Railway Indonesia, Sinar Jaya Group, Toyota, PT Eurocars Motor Indonesia, Isuzu, PT Kereta Api Indonesia atau KAI, Perkumpulan Perusahaan Perlengkapan Jalan Indonesia atau P3JI, LRT Jakarta, dan PT Gandasari Group Investama. Iya udah gitu juga nanti ini ada yang seru juga The Tickers karena dari Kemenhub ternyata di tahun ini akan memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten atas komitmen dan juga turut aktifnya dalam mendukung kemajuan transportasi dan juga pembangunan konektivitas di Indonesia. Nanti pengumuman pemenangnya bakal diserahkan di hari pertama, tepatnya besok di 6 September 2024 dan juga beserta dengan penyerahan pialanya. Jadi adanya anugerah ini diharapkan juga katanya supaya bisa menjadi stimulus untuk pemerintah daerah untuk bisa mengembangkan transportasi yang berkelanjutan. Dan kemudian juga pemenangnya ini ada 2 kategori yaitu inovasi integrasi antar moda transportasi serta sistem transportasi berkelanjutan. Nanti masing-masing dikelompokkan lagi tuh jadi kabupaten kecil, kabupaten sedang, kabupaten besar dan ada kabupaten raya. Dan saat ini masih proses pengumpulan data FYI. Ini udah kerjasama sama APKASI atau Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Nantinya jangan kau buat aku menunggu, selalu menunggu dan tak ingin. Penantianku ini hanyalah angin lalu. Ku ingin dirimu, oh kasih. Ku jatuh cinta, aku tak ingin pisah. Aku juga jatuh cinta banget sih sama inovasi yang diberikan kepada pemerintah kabupaten levelnya ini dari Kemenhub gitu ya. Nah The Tickers, jadi selama proses penilaian berlangsung juga ada beberapa sejumlah indikator kriteria yang akan dipertimbangkan. Yaitu untuk kategori inovasi integrasi antar moda transportasi. Ya antara lain bidang darat, dukungan integrasi moda lain. Dan juga dampak integrasi antar moda. Kemudian kategori sistem transportasi berkelanjutan ini dipertimbangkan unsur sarana dan prasarana baik itu dari darat, laut, udara. Komitmen kuat terhadap
setiap transportasi dan penyediaan angkutan umum. Itu dia untuk yang kabupaten ya. Jadi dari Kemenhub yang akan menganugerahkan penghargaan ke kabupaten terbaik di Hub Space 2024. Tapi bisa dibayangin sih, soalnya kan kenapa daerah-daerah juga kemudian harus perlu untuk mendapatkan sorotan. Karena kan Indonesia sendiri kan luas banget. Automatically transportasi ini berperan penting banget dan krusial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan menjadi urat nadi. Wow. Gitu bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Ini. Na. Tadi aku mau ke situ, tapi takutnya pengertiannya salah. Oh, jadi aku takutnya donor darah kalau ini kan. Iya. Kalau itu nanti PMI ya teman-teman. Iya. Ini kita lagi Kemenhub dulu. Jadi sekarang kesini aja urat nadi kan, gitu. Apalagi kalau mengingat Indonesia sendiri adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Transportasi yang andal tentunya dibutuhkan untuk bisa memastikan mobilitas orang dan distribusi barang ataupun jasa bisa berlangsung dengan baik. Nah di Hub Space 2024 akan ngebahas kemajuan dunia perhubungan di tanah air. Lewat sesi Hub Talks, Integrated Mobility for All, menatap Indonesia maju dengan transportasi cerdas dan berkelanjutan. Bersama Indonesia. Jeng jeng jeng. Para pakar bakal ngupas tuntas hal-hal krusial yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunan perubahan Indonesia. Dan lebih memahami lebih lanjut lagi tentang kendala pembangunan perhubungan antar daerah termasuk di wilayah 3T. Arfi, ya dia nggak ada lagi. Ya. Karena dia emang, nah sebagai duta 3T Arfi. 3T adalah? Terus? Bagus, satu lagi. Nggak ada. Terluar, tertinggal, dan terdepan. Masa ada tersisihkan katanya. Gak ada eliminasi ya, dia mesti bagian dari kita semua. Si Arfi ngomong-ngomong 3T dia gak tahu artinya ternyata. Ya Allah. Jadi kamu juga bisa memahami nih hasil kajian MTI tentang pembangunan transportasi di daerah. Dan bisa lebih tahu juga penilaian terhadap dampak program By the Service alias BTS. BTBTA, BTBTA, BTBTA. Baby, aku inginkan putus. Yeah. Itu tuh Dewi kan. Dewi aja udah pindah di Bali tahu. Oh iya? Iya. Udah pisah kan sama Ipang? Udah. Tapi katanya udahlah. Kita tuh gak boleh dipancing ini. Bukan Ipang. Bukan Ipang deh. Ini yang slang tuh apa namanya? Kok slang? Ya dulunya slang. Iya. Aduh. Pai Burman. Cuma katanya gitu chemistry-nya bikin lagu tuh luar biasa. Jadi katanya setelah berpisah tuh bikin karyanya tetap. Jadi kayak gitu urusan pribadi boleh selesai tapi berkarya tetaplah kita cuan bersama. Yang penting kan cuan. Gitu. Saya boleh lanjutkan lagi? Boleh silakan. Sampai ke Pai Burman tuh gimana ya? Gue agak bingung sih sejujurnya. Pun saya mengembalikannya juga lebih bingung lagi ya. Dibaca ini dari kalimat pertama lagi nih soalnya lebih panjang. Boleh. We have long time ya. We have all day. Jadi ngomongin By the Service BTS ini untuk menggalakkan pemanfaatan angkutan massal di daerah. Dan sebenarnya masih banyak lagi nih yang bisa dibahas dan digali dari sesi yang satu ini. Nah kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut soal transportasi daerah, kita juga bisa ikutan sesinya Hub Talks. Jadi kita bakal mengangkat topiknya Integrated Mobility for All, sinergi kolaborasi daerah, membangun transportasi pintar dan berkelanjutan. Nah kita nanti bisa belajar langsung, mendengarkan pengalaman kolaborasi daerah pusat dan antar daerah dalam pengembangan penyelesaian problem transportasi. Berbagai kolaborasi daerah juga bisa dilihat di sana gitu ya dalam menghadirkan transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan sampai dengan tantangan dan terobosan dalam meningkatkan layanan transportasi di daerah 3T. Tertinggal, terdepan, terluar. Ini bakal dibongkar buat menginspirasi para penonton di sesi ini. Udah gitu nanti ada sesi khusus juga nih, cocok buat kamu pecinta dunia penerbangan. Soalnya ada Hub Talks bertema Future Ready Aviation Professionals Strategies for Achieving Indonesia Mas 2045. Ini bakal ngebahas tentang masa depan dunia penerbangan dalam kerangka konektivitas global. Nah di sesi Hub Space 2024 ini kita bisa tahu nih aksi-aksi yang perlu dilakukan dunia penerbangan sebagai kontribusi dalam perlindungan lingkungan. Dan
Jangan lupa dikulik juga problematika dunia penerbangan di kawasan Asia Pasifik dan upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi tantangan di masa depan. Kalau penasaran sama pengembangan dan pemanfaatan bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau SAF alias Sustainable Aviation Fuel, kamu juga bisa tahu update terbarunya yang nanti akan ditampilkan di Hub Talks. Itu dia detikers ya. Meskipun belum selesai ya. Udah aja Udah aja aku ya. juga nyerah ya, Udah soalnya aja, ternyata udah masih ada 4 paragraf lagi. Gak apa-apa ya, tapi ini kita mau tekankan banget karena kan dari tadi tuh kayak mana we need more entertainment ya. Kita akan mendalami tentang penampilan yang akan ada di acara Hub Space 2024 ini ya. Yaitu penampilan dari Tiara Andini dan juga Armada ya kan. Wahai cinta, beri pertanda dengan kupu-kupu yang bicara, bisingkan dada, melantunkan nada asmara. Andai cinta sekuntum bunga takkan buat kau layu dan kecewa. Kan ku jaga binar hatinya. Bisingkan dada, melantunkan nada asmara. Andaikan cinta sekuntum bunga. Udah itu sampai ini gitu doang ya. Oke teman-teman. Jadi ini panggilan untuk Mutiara ya, alias kamu fansnya dari Tiara Andini. Nanti kamu akan mendengarkan lagu Kupu-Kupu yang cocok banget ya. Kita akan nyanyikan bersama. Beda. Terbang dan tetap beda itu Teh Meli. Beda angkatan ya. Ya ini Neng Titi ya. Enggak kan dia. Hari ini aku usai Titi. Iya. Oh ada satu. Titi. Dia selingkuh sama janda Titi. Ada waktu itu ya. Disitulah mama masuk ya. Sampai si Titinya gini. Dia kayak ya Allah capek banget. Karena di situ kan momen yang dia lagi diem dulu kan. Yang dia mau menuju ke ref berikutnya yang udah terakhir. Tiba-tiba dia kayak ya Allah kenapa netizen gua tuh. Dan teman-teman itu tuh lagu sedih ya. Jadi tolong dibantu karena susah loh untuk ngumpulin emosi supaya dapat sedihnya tuh gak gampang. Sulit dibikin cengengesan. Meskipun ya bener kata Okin kan janda semakin di depan gitu. Jadi kayak susah juga mungkin kan. Makanya dia tuh kayak dia tertarik sama janda. Ya sebetulnya janda semakin di depan. Kayak tagline motor ya. Apakah memang ditunggangi apa gimana? Enggak tahu juga. Motor kan ditunggangi soalnya. Siapa tahu juga kan ya. Karena urusan negara. Wahai cinta beri pertanda, udah di pinggir-pinggir jurang. Udah ke jurang belum tadi? Belum, masih di pinggir ya. Aja. Lanjut ya. Terus teman-teman ya Tiara Andini kan so Gen Z, so Gen Alpha. Nah buat kamu milenialnya ya. Atau juga mungkin Gen Z awal ya. Maksud lu apa? Gue juga milenial, gue masih dengerin Tiara. Enggak, ya gue juga. Tapi kan sedikit orang kayak kita yo. Oh iya makasih. Ya ini tapi buat teman-teman ya. Calling all Armada lovers. Mungkin sudah sering dikasih pemanasan sama Detik Pagi. Sering kita puterin lagunya ya. Mau dibawa kemana hubungan kita. Bukannya itu deh. Jika kau terus menunda-nunda dan tak ada ikatan cinta antara kau dan aku. Gue malah lebih ke katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau bahagia asalkan kau bahagia. Cai michi na wonana. Penis. Bukan, itu mah beda. Beda tuh bukannya pingkan sama kertas. Sebagai kekasih yang tak dianggap aku hanya ingin. Coba ya. Kertas. Ku yakin kau tak Armada dulunya gitu ya. Sebagai kekasih. Iya bener lagi, Armada sebelumnya bernama Kertas, merupakan grup musik asal. Iya bener. Mungkin kalau
kertas kan rapuh ya, sekali sobek selesai dia. Kalau armada kan bisa mengarungi lautan. Iya. Armada yang luar biasa tuh terjadi karena badai yang luar biasa juga. Tapi sedih banget karena lagu sebagai kekasih yang tadi anggap aku hanya bisa. Orang taunya lagunya Pinkan, padahal sebenarnya lagunya Kertas Band dulunya. Aku juga yang taunya itu lagu Pinkan dari awal. Tuh kan, ih angkatan baru, kita mah angkatan lama. Iya. Tak sepengatkanmu hancur. Aku sang malam, akulah bintang yang hilang ditelan gelelapan. Kalau dia udah yang hilang ditelan kegelapan. Selalu itu yang kau ucapkan padaku sebagai kekasih yang tadi dianggap aku hanya bisa mencoba bertahan. Ku yakin kau Menahan setiap amarah. Kita harus ada sesi karaokean, tapi tenang aja setiap tahun sekali ya, menjelang berbuka ya. Menjelang lebaran. Karaokeannya pas ada anak magang terus kita kayak Iya. Oh iya ya bener. Gak masalah. Terus udah gitu. Siapa lagi cepat, aku nyanyi. Sebetulnya itu aja, tapi kita ngulik lagunya aja ya. Ngerti kan? Kalau cuma itu. Tapi maksud gue kan itu udah gebiar yo. Iya. Ya gak sih gitu. Satu lagi lagunya Armada tuh ini. Ku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mencari rezeki. Doakan saja aku pergi. Semoga pulang dompetku terisi. Teret teret teret. Deng 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 deng. Dah. Itu aja. Apa Ada lagi? mau kemana? Udah. Segitu doang. Ya Allah, kira masih panjang. Karena yang udahnya kan redundant ya. Sponsor lagi. Bener. Udah soalnya abis itu ada Anugerah Kami Award. Udah juga kan. Jadi kayak ya begitulah lah informasi dari Hub Space yang besok juga aku akan nge-MC-in juga 2 hari. Bersama dengan Eiza. Lebih karena ganti-ganti ya, aku juga gak tahu siapa. Enggak, aku mau terima aja. Oh iya udah. Soalnya kebocorannya kalau besok Eiza ya. Kalau Sabtu gak tahu siapa. Karena belum dapat. Bener. Gak tahu, aku juga ya udah gimana. Indi sih. Gak apa-apa yo, kan biar ada variasi ya. Variasi. Tongkat satu, gerak. Tok tak tok tak tok 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 tok. Ya itu pramuka aku zaman SD. Oh. Oke, udah jam segini loh. Sama ini kita nyanyi lagu Tiara cuma yang kupu-kupu doang, yang lain dong. Tiara, apa aja sih lagunya? Merasa indah lah. Sudah. Itu usai. Iya sih, tapi itu tiga-tiganya ya sama Jeep juga sama Lili. Iya benar. Oh masih hatiku merasa indah tuh gimana sih? Usai, merasa indah, tega, hididap menjadi dia. Cinta ini ternyata jangan engkau beri harapan. Sudah cukup kini ku sadari, terlalu cepat jatuhkan hati. Oh udah, itu aja. Sempat kau bersikap nana 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 nana. Dah. Itu yang mana usai? Itu merasa indah. Merasa indah. Ya, maafkan aku terlanjur mencinta. Itu juga ada. Dan jangan lupa Tiara Andini kan bikin lagu, bukan nge-cover. Nge-remake lagi lagu favorit kita bersama pada masanya. Buktikanlah, buktikan. Oh iya benar. Coba buktikan, tapi sama Vidi Aldiano. Iya. Tadinya dulunya Dewi Sandra ya. Jangan ketukar sama Sandra Dewi. Dewi Sandra featuring Ryan Pasto. Usai sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua. Meninggalkan dirimu adalah hal terberat yang harus ku jalani. Teman-teman kasihan loh, Tiara ini tuh punya single banyak banget, kita cari yang lain yuk, kasihan loh. Menjadi dia. Benar. Oh, Menjadi dia ini satu-satunya lagu yang jarang banget dibawa nama
Tiara. Iya ngapain menjadi dia, menjadi diri sendiri aja kali mungkin ya maksudnya kan. Setelah dipikir-pikir gitu. Kan seperti yang kau minta. Seperti yang kau minta. Ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta. Namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Ya. Seperti yang kau minta. Kita mau pulang gak sih guys? Ini yang gue rilis ini jangan lupa. Ini ada luka. Judul lagu pernikahan kita. Gue gak ikutin yang sama Arsy ya. Tuhan, aku berjanji padamu akan selalu setia dan menjaga setiap langkahku demi ayah ibumu. Aduh sorry banget gue. Yang tak percaya. Gak dibacain, kita tetap keluarin si artikelnya. Padahal gak kita bacain. Udah nyanyi-nyanyi Tiara. Saking udah kayak, aduh apalagi ya keluarin aja deh. Serah deh lo mau bacain apa enggak, yang penting gue keluarin. Udah kami award yang penting. Kami award tuh kita banget tuh, lihat kami banget soalnya kuning kan kami ya. Iya dong. Tuh, yuk ikutan. Kebijakan maju kan transportasi Indonesia. Mereka usaha dibacain tetap. Karena kita gak bacain ya keke. Kan tadi udah dibacain guys. Biarin.